Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan ini kita mampu untuk mensyukurinya, menjadikan itu dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semoga dengannya Allah kumpulkan kita di jannahnya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasul mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, telah kita bahas pembahasan tentang riba. Yang kemarin kita bahas al-usul ar-ribawiyat atau usulur ribawi, ya, pokok-pokok riba. Ada 6 kemarin. Emas dengan emas, perak dengan perak, kemudian bur dengan bur, jenis gandum, syair dengan syair, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, serta garam dengan garam. Maka Rasulullah SAW mengatakan mislan bimislin, sawaan bisawain. Sama jika itu ditakar takarannya sama, jika itu ditimbang timbangannya sama. Ya, wa idza ikhtalafa hadhil asnaf, jika berbeda di dalam penukarannya, fabi'u kaifa syi'tum, maka jualah semau kalian, idza kana yadan biyadin, jika itu yadan biyadin, yaitu langsung tunai. Jemaah yang dirahmati Allah, maka dari 6 komoditi ini perlu kita ulangi sebentar atau lanjut Pak? Kemarin. Baik, dari 6 ini ya. Dari 6 ini maka terbagilah jenis riba menjadi 3. Apa itu? Riba jahiliyah. Yang kedua, riba fadl. Yang ketiga, riba nasi'ah. Ya. Jadi nasi'ah ini bukan nama orang Bapak Ibu, tapi nama riba, riba nasi'ah. Yang kedua riba fadl, yang pertama riba jahiliyah. Apa riba jahiliyah? Riba jahiliyah itu meminjam sekian tapi mendapatkan
atau mengembalikan lebih daripada apa yang dia pinjam. Itu riba jahiliyah. Kalau riba fadl, ada selisih pada barangnya. Kalau riba nasiah, ada selisih pada waktunya. Tidak kontan. Itu nasiah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada satu pembahasan. Saya pinjam papan tulis, Pak, ya. Ada satu pembahasan dalam riba ini, kaidah. Saya tulis bahasa Arabnya dulu. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Harokatnya kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang ada manfaatnya maka disebut riba. Setiap hutang yang terdapat manfaat maka disebut riba. Riba. Ini kaidah, Pak, Bu. Jamaah yang dirahmati Allah, setiap hutang yang terdapat manfaat maka disebut riba. Jadi salah satu hal yang diperbolehkan dalam Islam, aslinya kan riba ini, Pak. Pinjam 100 tapi mengembalikan di waktu yang akan datang. Ini riba apa kira-kira, Pak? Enggak cash. Riba nasiah. Kemarin berarti kita perlu tulis lagi nih. Yang pertama jahiliyah. Yang kedua fadl. Fadl yang ketiga nasiah. Nasiah ini riba jahiliyah sudah kita bahas, ini berkaitan dengan jumlah ya. Selisih jumlah. Ini selisih waktu. Aslinya, hukum asalnya, saya punya uang 100, ditukar 100. Apa syaratnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Sama dan harus tunai. Itu syaratnya. Jadi, sebenarnya qardun itu kan hutang. Hutang itu hakikatnya riba. Karena pinjam 100, harus mengembalikan 100, tapi waktunya berbeda. Ada selisih waktu. Jadi dia hakikatnya masuk riba nasiah. Itu hutang. Tetapi karena manusia itu membutuhkan, butuh nggak kira-kira Bapak Ibu? Hutang kan butuh kita kadang-kadang. Untuk modal dan seterusnya, untuk memenuhi kebutuhan, maka hutang di dalam Islam dilegalkan. Walaupun mengandung riba. Jadi hukum asalnya hutang itu riba. Tapi hutang itu kemudian dilegalkan. Kenapa? Karena manusia membutuhkan akan hal itu. Baik. Namun dengan catatannya adalah selagi hutang itu tidak mendapatkan atau mendatangkan manfaat, maka tidak mengapa. Tapi kalau hutang ada manfaat, maka hutang itu disebut riba. Hutang itu disebut riba. Bisa dipahami Bapak Ibu? Saya pelan-pelan ini. Jika hutang itu ada manfaat, maka hutang itu dianggap riba. Nah, sekarang manfaat yang seperti apa? Kan begitu. Manfaat yang seperti apa? Baik. Syarat hutang itu
disebut riba karena memang aslinya riba tapi dimaafkan. Namun jika mengandung 4 hal ini, dia dikatakan riba. Manfaat apa? Kan begitu. Manfaat yang dia masuk kepada 4 hal ini. 1, saya tulis atau didikte Bapak Ibu? Tulis saja ya. Manfaat. Kita berbicara tentang manfaat. Qardun naf'an ini. Manfaat. Maka manfaatnya seperti apa? Di sini 1, manfaat yang bisa dipisah. Manfaat yang dapat dipisah. Jadi manfaat yang dapat dipisah kalau dimasukkan ke hutang maka itu riba. Apa contohnya jamaah yang dirahmati Allah? Kita bahas dulu manfaat yang tidak bisa dipisah. Saya punya uang 1 miliar, contoh. Amin Bapak Ibu ya. Saya punya uang 1 miliar, lalu di daerah saya itu kondisinya tidak aman. Banyak garong, banyak pencuri. Kalau saya suruh orang jaga uang 1 miliar, bayar atau tidak? Saya bayar, kan begitu? Namanya nyuruh orang, dia membuka jasa untuk menjaga uang. Tapi rupanya ada orang hutang, pinjam uang ke saya. Ya, pinjam uang 1 miliar, saya beri. Kapan mengembalikannya? 1 bulan, pas. Karena 1 bulan lagi saya butuh, jadi ketika saya butuh, dia mengembalikan. Saya pinjamkan ke dia 1 miliar, dia membawa 1 miliar saya di rumah tidak ada 1 miliar lagi. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah saya dapat manfaat? Saya, si pemberi hutang, dapat manfaat uang saya dijaga gratis. Ya Bapak Ibu, manfaat uang saya dijaga gratis. Kalau orang nggak pinjam, saya khawatir ini. Nanti ada orang yang mungkin datang atau dobrak bobol rumah, harus jaga penjaga, nyewa security untuk jaga itu. Tapi karena dipinjam, nggak perlu saya sewa security. Kenapa? Aman. Apakah saya dapat manfaat? Dapat. Pertanyaan berikutnya, apakah manfaat itu bisa dipisah? Saya tetap dijaga, tapi nggak bisa dipisah. Otomatis manfaat itu mengikuti dari akad tersebut. Nah, ini manfaat yang tidak bisa dipisah. Tapi manfaat yang disebut riba adalah manfaat yang bisa dipisah. Apa contohnya? 100.000 harus nambah 5.000. Saya pinjam 100.000. Tapi nanti mengembalikannya tambah 5.000. 5.000 manfaat bukan? Manfaat. Apakah itu bisa dipisah? Bisa. 5.000 dengan 100.000 bisa dipisah. Maka di sini kalau ada itu berarti hukumnya riba. Atau contoh lain. Apa contoh lain? Seperti hutang yang dibarengi dengan akad jaminan. Rohen. Apa rohen itu? Jaminan, rohnun. Bahasa fikihnya rohen. Jadi nanti kita, mohon maaf Bapak Ibu, sengaja saya kasih istilah ini supaya nanti kalau kita belajar lebih dalam tentang fikih muamalah tidak asing lagi dengan istilah seperti ini. Rohen itu artinya gadai. Rohnun. Ada namanya orang rohnun Bapak Ibu? Pak Rohan gitu. Pak Rohan atau Pak Rohan. Rohnun itu gadai. Jadi manfaat hutang dari gadai itu bisa riba, bisa tidak. Apa contohnya? Jika manfaat itu bisa dipisah. Tapi kalau tidak bisa dipisah, tidak riba. Contoh manfaat bisa dipisah. Pinjam uang 500.000, gadai HP. HP saya ada pada pemberi pinjaman.
Saya mendapatkan 500.000 minjam uang tadi. Rupanya sama orang yang memberikan pinjaman kepada saya, dia pakai. Dia pakai ini HP. Dia gunakan ya, dan yang ya selayaknya HP ini digunakan. Adakah manfaat di sana? Apa manfaatnya penggunaan HP? Maka manfaat ini apakah bisa dipisah? Bisa. Maka manfaat yang seperti ini mengandung riba. Atau apa kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Gadai mobil. Ya, gadai mobil. Gadai mobil itu apakah boleh? Boleh. Yang penting jangan dimanfaatkan. Kalau dia manfaatkan, dia karena mobilnya di rumah, si pemberi pinjaman, daripada nganggur misalkan, dia pakai untuk keliling jalan-jalan. Bahkan mungkin biasanya mobil atau kendaraan yang tergadai ketika ditebus sudah kualitasnya menurun. Oli nggak pernah diganti, kan gitu. Ya, nggak pernah diservis, karena orang yang pakai itu ya sudah, ini punya orang saja, terserah dia pakai. Kan begitu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini manfaat. Apakah bisa dipisah? Bisa. Jika memang manfaat itu ada pada hutang, berarti riba. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami insyaallah Bapak Ibu? Ini yang pertama. Yang kedua, manfaat ini tidak terjadi, tidak biasa terjadi. Tidak biasa terjadi. Bisa dibaca tulisan saya, Pak. Tidak biasa terjadi. Manfaat ini tidak biasa terjadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak biasa terjadi itu? Kita contohkan biasa terjadi ada manfaat. Kakak beradik. Apakah biasa kakak memberi kepada adiknya? Biasa. Adik memberikan kepada kakaknya? Biasa. Jadi kalau biasa, kakak pinjam ke adiknya uang 1 juta. Ketika jumpa dengan, tadi yang pinjam siapa? Kakak ya. Ketika kakak ini jumpa dengan adiknya, ya, kakak punya pisang goreng misalkan. Nih makan nih, ayo bareng kita makan. Biasa, namanya adik kakak biasa. Maka apakah boleh seorang adik menerima manfaat ini? Jawabannya boleh. Karena sudah biasa. Sudah biasa. Tapi kalau tidak biasa, orang jauh karena pinjam uang 1 juta, ketemu orang yang meminjamkan uang kepada, ayo kita ke rumah makan, saya traktir. Ditraktir, makan, dah gratis. Maka kata Nabi, ya, siapa di antara kalian meminjamkan uang dan orang yang mendapatkan pinjaman tadi menawari kalian untuk menaiki tunggangan, dibonceng, atau memberikan hadiah kepada kalian. Apa kata Nabi? Jangan kalian terima dan jangan kalian naik. Illa ayyakuna jaro bainahu wa bainahu qabla dzalik. Kecuali sudah terbiasa sebelumnya. Kenapa? Karena orang yang tidak pernah seperti itu tapi kok tiba-tiba berbuat baik begitu, itu mesti ya ada kemungkinan sebagai bentuk terima kasih atas pemberian pinjaman, sehingga terima kasih pemberian pinjaman itu riba. Bisa dipahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Naik motor saja kalau nggak biasa, mau kondangan misalkan, ya sudah naik mobil saya aja. Sebelumnya nggak pernah ditawarin begitu, tapi ketika dia telah meminjamkan ditelepon, jadi kondangan nggak Pak? Karena dia sudah meminjamkan, jadi naik mobil saya saja. Ini contoh, atau naik motor saya saja. Maka kata Rasul SAW, jangan diterima dan jangan dinaiki. Ngasih hadiah, jangan diterima, jangan dinaiki. Kecuali sudah terbiasa. Contoh di keluarga LP misalkan. Sudah terbiasa saling, ayo kita
gotong royong, atau misalkan kalau kondangan kemana semuanya dijapri di grup, nanti di list mau naik yang mana misalkan. Kalau sudah terbiasa seperti itu maka tidak mengapa. Tapi kalau nggak pernah, maka tadi ya ini termasuk riba. Karena dalilnya jelas tadi. Bahasa Arabnya saya bacakan. Idza aqrada ahadukum qardon, ya, fa uhdiya lahu aw hamalahu ala dabah fala yaqbalhu fala yarkabha illa ayakuna jara bainahu wa bainahu qabla dalik. Itu dalilnya. Jadi cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang keberapa? Syarat yang ketiga, manfaat tidak di awal akad. Tidak ada di awal akad atau pada akad. Tidak diakadkan. Manfaat tidak diakadkan bahasanya ya. Tidak diakadkan. Tidak diakadkan. Manfaat tidak diakadkan. Jadi kalau nanti pinjam sekian, syaratnya harus mengembalikan lebih daripada itu. Maka ini riba, ada manfaat. Pinjam sekian, syaratnya harus memberikan jaminan, yang jaminan itu boleh saya pakai. Misalkan, ini di awal ini, tidak boleh. Maka ini termasuk riba. Yang keempat adalah manfaat tersebut sebelum pelunasan. Manfaat sebelum pelunasan. Manfaat sebelum pelunasan. Jadi kalau sudah lunas, boleh. Kalau belum lunas, tidak boleh. Apalagi masih ngangsur. Kalau ngangsur kan belum lunas. Kecuali setelah pelunasan. Adakah dalilnya? Ada. Nabi pernah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beli unta. Beli unta. Tapi namanya beli unta tapi tidak langsung bayar berarti hutang. Belinya di luar. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di masjid, sahabat yang punya unta ini yang dibeli oleh Nabi mengatakan, ketika di masjid Nabi faqadani fazadani. Nabi membayar hutang dan menambahkannya. Nambahkan nggak Nabi? Dari hutang yang sebelumnya ada. Nambah. Misalkan harga unta 5 dinar. Nabi tambah itu 5 sekian dinar. Tapi bukankah itu manfaat? Namun manfaatnya diraih setelah pelunasan. Jadi boleh kita pinjam 100.000 atau 1 juta lah, kita kembalikan kepada si pemberi pinjaman. Ini Pak, saya terima kasih. Ini 1 juta yang telah saya pinjam, saya kembalikan kepada Bapak. Dia bawa nasi kotak. Ini Pak, untuk Bapak sebagai bentuk terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, boleh nggak kita terima? Boleh. Karena manfaat itu setelah pelunasan. Tapi kalau di angsuran 1 juta setiap bulan ngangsur 100.000. Dia bayar 100.000. Nih Pak, selesai 100.000, masih ada cicilannya 5 bulan lagi misalkan 500.000. Maka dia bawa 1 bungkus, 1 plastik pisang goreng. Ini Pak, pisang goreng. Mudah-mudahan bisa dimakan sambil ngopi misalkan. Apakah boleh kita terima? Kalau tidak biasa, tidak boleh kita terima. Itu manfaat, yang manfaat itu riba. Karena belum lunas Pak. Kecuali bayar angsuran terakhir. Kalau bayar angsuran terakhir, 100.000 terakhir, selesai sudah hutangnya, maka apa? Boleh dia menambahkan dari apa yang telah dia pinjam. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan tambahan tadi, ya.
Hakikatnya hutang itu riba, tetapi diperbolehkan dengan catatan tidak ada manfaat. Kaidahnya kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang mengandung manfaat maka disebut riba. Jamaah yang dirahmati Allah. Kembali kepada tadi. Nabi tadi bayar hutangnya di mana Bapak Ibu? Di masjid. Bolehkah bayar hutang di masjid? Bayar hutang di masjid boleh. Yang tidak boleh, Nabi mengatakan, gimana? Ngutang di masjid. Ya, siapa yang kalian jumpai berjualan, ya ibta'a. Bahasa Arabnya ibta'a. Ibta'a itu bisa menjual atau menawarkan produk. Jadi tidak mesti ada yang beli. Tidak mesti ada yang beli. Tidak harus ada yang beli. Tapi dia menawarkan produk. Itu ibta'a. Siapa yang menjual atau membeli. Kata Nabi, atau mengumumkan barang hilang. Maka katakanlah, semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepadamu, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu. Ini ancaman. Berarti kalau ancaman menunjukkan perbuatan itu dilarang. Jadi jual beli di masjid tidak boleh. Namun bayar hutang di masjid hukumnya boleh. Bisa dipahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Bayar hutang di masjid boleh. Karena membayar hutang itu perbuatan yang ma'ruf. Bayar hutang itu ma'ruf, menepati janji. Dan itu boleh dilakukan di dalam masjid. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, melihat atau perlu kita bahas tadi jual beli di masjid. Nampaknya nanti mungkin dijual beli yang diharamkan, kan begitu. Jadi nanti kalau itu merambah kemana-mana nanti ini kita. Intinya kita fokus ke sini dulu. Jadi setiap hutang yang ada manfaat maka disebut riba, kecuali manfaat itu ya 4 hal ini. Kalau tidak ada 4 hal ini, misalkan dia manfaatnya tidak bisa dipisah, sudah terbiasa antara keduanya, kemudian tidak diakatkan di awal, manfaat itu diraih setelah pelunasan, maka itu tidak mengandung riba. Tapi kalau di awal begini, nanti kamu harus mengembalikan 1.100.000. 100-nya nanti di akhir saja, jangan di pertengahan. Apakah boleh itu Bapak Ibu? Tidak, karena dia melanggar diakatkan di awal. Wallahu a'lam bishawab. Coba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut atau pertanyaan? Baik. Kalau hutangnya sudah lama, apakah dikruskan dengan emas? Begitu maksudnya mungkin Pak ya? Enggak. Jadi kita itu tadi ada kadang-kadang karena dia sering ini memberikan sesuatu, bahwa apa, memberikan makanan, apa, gimana Ustaz? Tapi sudah terbiasa Pak sebelumnya. Memang sudah terbiasa. Tapi awalnya dari pinjam dulu. Nah, berarti kalau awal dari pinjam itu ada kemungkinan dia melakukan itu karena sebagai bentuk terima kasih dari dia meminjam tadi. Maka tidak boleh, kata Nabi, fala takbalha fala yarkabha. Jangan diterima, jangan dinaiki itu kendaraan. Itu kata Nabi SAW. Jadi, ya Pak? Ya, bonceng saja nggak boleh naik motor misalkan. Karena kan motor itu manfaat dan jalan coba Bapak Ibu dari pasar Bambu Kuning ke Kemiling itu lumayan. Kalau Gojek kan sudah kelihatan itu ongkosnya berapa. Jadi cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah manfaat. Kalau tidak terbiasa tidak diperbolehkan. Baik, kalau berkunjung di rumahnya, orang yang berkunjung ke rumah biasa dalam adat istiadat kita disuguhkan minuman dan makanan. Maka di sini boleh karena sudah terbiasa, dalam arti biasa adatnya kalau orang berkunjung maka dikasih makanan. Nah, kalau pulangnya dikasih lagi atas dasar apa ini, Pak? Kalau atas dasar terima kasih tadi, hutang, maka tadi ya, jika memang sudah terbiasa
terbiasa itu dia keduanya biasa memberi atau ketika melakukan itu biasa untuk dikasih, maka tidak mengapa. Ketika melakukan ini biasa untuk diberi, maka tidak mengapa. Contoh, dia tidak biasa berkunjung, tapi karena ada keperluan ingin berkunjung ke rumahnya fulan, ya, lalu fulan menyuguhkan kita makanan. Karena biasa orang bertamu disuguhkan makanan. Apakah kita boleh untuk memakannya? Hukumnya boleh. Karena memang itu di luar dari konteks ini, itu lebih kepada ikramud duyuf, memuliakan tamu. Allah alam bisawab, gitu Pak. Waalaikumsalam. Ini kan ada peminjam dan yang meminjam. Nah, ini yang terkadang yang disorot itu yang meminjamkan. Yang selalu disorot itu yang meminjamkan. Sedangkan peminjam ini tidak pernah disorot. Istilahnya dalam hukum itu loh. Seolah-olah tipis sekali hukum untuk orang yang meminjam. Sedangkan untuk orang yang meminjamkan ini kayaknya hukumnya itu begitu sangat-sangat ketat. Nah, jadi saya contoh melihat begini, seperti orang itu melunasi, yang melunasi sudah selesai lunas, tapi dia ada bawaan. Nah, hukum untuk orang yang meminjam ini nggak ada seolah-olah gitu, ya kan? Yang memberi pinjaman Pak ya? Bukan, yang kebanyakan, kebanyakan yang terkena hukum orang yang memberi pinjaman, sudah dia memberi pinjaman dan dia terkena hukum. Orang yang meminjam sangat tipis sekali dia terkena hukum. Saya lihat penjelasan Bapak ini tadi. Sehingga pada saat dia mengembalikan pun, ya kan, si lunas ini udah lunas, si peminjam ini pun dia harus berhitung gitu untuk menerima apa yang dibawa oleh peminjam ini. Harus berhitung sedetil dan seteliti mungkin gitu. Sehingga dia tidak terkena hukum riba. Nah, sedangkan si peminjam ini dia kayaknya tipis sekali dia mau terkena ribanya gitu loh Pak Ustaz. Kalau saya lihat penjelasan Pak Ustaz ini tadi, karena seperti yang dicontohkan begitu dia sudah selesai, sedangkan dia bawaan, ya kan? Orang yang memberi pinjaman itu boleh menerimanya. Sedangkan yang membawa ini kan sudah punya niat ini dia dari rumah, gitu ya kan? Karena dia pinjam, kemudian dia ke sana dan dia tidak terbiasa. Setelah lunas ini saja dia baru memberi misalkan, dan itu tidak terbiasa. Nah, hukum untuk yang meminjam ini loh Pak Ustaz. Kenapa? Kebanyakan orang yang meminjamkan uang ini akhirnya menjadi kayak orang gondok gitu loh Pak Ustaz. Istilahnya apa? Hati lah apa. Meminjam itu yang menerima uang Pak ya? Bukan yang meminjamkan. Yang memberi pinjaman. Ya, itu yang gondok kayaknya gitu loh Pak Ustaz. Karena akan terkena inilah, terkena. Baik. Sehingga yang meminjam itu kayaknya enak. Betul, gitu. Baik, saya jawab Pak. Apalagi penjelasan ini didengar sama orang yang biasa minjam. Yang biasa memberikan pinjaman. Bukan kedengaran pembahasan ini sama orang yang biasa minjam. Iya, baik. Ketemu betul kata dia, Pak. Cocok ini kan gitu. Baik. Pembahasan kita apa hari ini Bapak Ibu? Riba. Ya. Maka pembahasan riba itu ya sangat ketat dengan tadi pemberi pinjaman. Tapi kalau kita bahas hukum yang lain berkenaan dengan pahala, siapa yang lebih banyak dapat pahala? Yang memberikan pinjaman. Itu manfaat. Maka asas dalam memberikan pinjaman bukan keuntungan dunia, tapi keuntungan akhirat. Jadi kalau mau dapat keuntungan dunia, uang jangan dipinjamkan ke orang, tapi dikelola untuk usaha. Makanya hari ini salah jika ada orang punya dana, tapi dana itu dia ingin kembangkan dengan cara memberikan pinjaman. Akhirnya yang terbentuk apa? Malas untuk bekerja. Mohon maaf, jadi rentenir, kan begitu? Kemudian memaksa orang, muncul kedoliman-kedoliman. Itu dosa yang akan ditanggung oleh orang yang memberi. Adapun si peminjam tadi yang menerima pinjaman, dia juga ada ancaman. Apa ancamannya? Kapan dia mampu, tapi waktunya bayar tidak bayar. Apa kata Rasul? Matlul ghani, dalam hadis yang lain, matallul ghani zulmun. Orang yang mampu bayar, sedangkan sudah jatuh tempo tapi belum bayar, dia dolim. Dia dolim.
Apa maksud kedoliman? Kedoliman itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka di akhirat, ya, kedoliman itu nanti di akhirat akan membawa kegelapan. Inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kedoliman itu kegelapan di hari kiamat. Itu ancamannya. Maka di sini karena pembahasan kita tentang riba, jadi kita lebih menzoom, menyorot yaitu orang yang memberikan pinjaman supaya tidak terkena riba. Tapi kalau pembahasan kita untuk menepati janji, ayo kita tepati janji, yang babak belur orang yang menerima pinjaman. Kan begitu. Jadi di sini tinggal kemudian konteksnya tadi. Jadi mungkin nanti perlu untuk penyeimbang, mungkin kapan-kapan, wahai para penerima pinjaman, amanah, tunaikan haknya, jangan dolim. Kalau kemudian dia ini tidak mau, tidak membayar hutang, apa yang terjadi? Tergadai. Dia sulit untuk masuk surga. Sampai nanti orang yang memberikan pinjaman kepada dia ridho untuk dia masuk surga. Kita pernah dengar hadis ada seorang ahli surga tapi tidak kunjung masuk surga di depan pintu. Kenapa? Rupanya masih punya tanggungan. Bahkan Nabi nggak mau menyolati seorang yang masih punya hutang. Rasul tanya, adakah dia punya hutang? Punya. Siapa yang mau untuk menjamin dirinya supaya bisa nanti melunasi setelah ini? Ada kemudian salah seorang sahabat, saya ya Rasul. Akhirnya Rasul menjadi imam untuk jenazah ini, menyolatkan jenazah. Ini kaitan dengan si penerima pinjaman, peminjam tadi. Maka pembahasan kita tentang riba, jadi seakan yang tersorot itu orang yang memberi pinjaman tadi. Allah alam bisa begitu, Pak. Orang itu minjam duit kan, dan ambil ke rumah kan, dia membawa hadiah gimana? Baik, biasa atau tidak, Pak? Nggak biasa. Maka jangan kita terima, Pak. Itu aja belum dilunasin, Pak, karena masih awal. Jangan kita terima. Jangan kita terima, Pak. Kata Nabi, jangan diterima, jangan dinaiki. Manfaat. Tapi kan sudah ngomong, Pak. Sudah dia mengakatkan. Lalu, iya, siap kan begitu. Sudah di awal itu. Terus dia kasih. Maka ini hakikatnya hadiah manfaat dari pinjaman tadi. Begitu. Kecuali mohon maaf Pak, sebentar Pak ya. Kecuali misalkan kita anggap saja mungkin di kalangan orang-orang Minang begitu mungkin Pak ya. Berkunjung saling memberikan hadiah walaupun nggak mau pinjam. Nah itu nggak masalah. Pas dia dagang itu dia pinjam sama rentenir. Jadi dimarah-marahin Pak. Saya utangnya berapa? Udah lunasin aja saya pinjamin. Jadi kan nggak lagi. Nah dia ambil ke rumah kan. Dia nggak rumah. Besoknya itu kan dia bawa barang lagi, bawa oleh-oleh gitu. Ya. Ya itu tadi Pak, masuk ke hadis tadi. Jangan diterima, jangan dinaiki. Ya kalau sudah terlanjur, Rasul itu memaafkan yang karena di zaman ya Pak, ketika turun ayat ini, sahabat juga gundah Pak. Waduh, sudah terlanjur kita ini. Ada yang sudah terlanjur begitu, turun ayat riba ini. Ya sudah, yang sudah, nanti ganti lembaran baru dengan cara yang syar'i tadi. Maka alhamdulillah kalau ada penyesalan Pak, waduh sudah terlanjur. Alhamdulillah, berarti itu kebaikan yang sudah insya Allah halal. Maka untuk kedepannya asas tadi perlu kita tanamkan dalam diri kita. Meminjamkan orang asasnya bukan mencari keuntungan dunia, tapi keuntungan akhirat, yaitu menolong orang, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Wallahu a'lam bishawab gitu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan agama sesama bisa naik 10 dolar. Dia kembali ke emas juga 2 gram. Itu masuk riba. Boleh dengan syarat
ada emasnya. Bukan cuma lisan. Hari ini mohon maaf, kita vulgar saja nih Bapak Ibu. Ada di salah satu bank, ya, lembaga keuangan, terserah apapun itulah kan begitu. Nah itu memberikan fasilitas. Apa fasilitasnya? Nabung. Nanti kalau sudah sesuai itu, baru bisa beli emas. Di platformnya itu ada emas 1 gram. Hari ini harganya 2.400.000 contoh. Kita punya ini tabungan 2.600.000. Bisa untuk beli 1 gram. Akhirnya kita beli top up. Set. Kita kirim ke bank tersebut. Kita dapat 1 gram. Kita tabung di situ 1 gramnya. Nanti kita jual ketika naik setahun kemudian jadi 3 juta. Kita jual. Dapatlah kita 3 juta. Apakah yang seperti itu boleh? Boleh dengan syarat kita terima emasnya. Karena kalau tidak itu permainan uang. Seperti tadi, hutang 2 gram emas itu lebih selamat menurut saya daripada rupiah, karena rupiah mengalami inflasi yang luar biasa. Tapi kalau emas itu relatif naik. Walaupun turun karena kemarin Iran dengan Israel sudah reda. Pas perang itu lumayan itu, naik harga emas. Baik, kembali kepada tadi, lebih amannya memang emas, tapi caranya begini. Mau utang emas 2 gram, baik. Tunggu di sini atau besok kamu datang ke rumah saya akan datangkan emas 2 gram. Dia ke toko emas, punya harta, punya uang berapa, beli 2 gram. Datang dia nih, 2 gramnya. Dia bawa 2 gram, sama dia dijual lagi ke toko emas untuk ditukarkan dengan uang untuk modal tadi, dia kelola itu silakan. Tapi kita taunya 2 gram. Itu boleh. Tapi kalau cuma ucapan saja, ini harga emas sekarang 2.500.000. Berarti saya kasih Anda 5 juta, anggap ini 2 gram emas. Nanti 2 bulan yang akan datang rupanya harga emas 2.600.000. Berarti harus mengembalikan 3.200.000. Maka ini 200-nya manfaat. Jadi boleh dengan syarat ada emasnya. Bukan cuma sekedar lisan atau tulisan. Kalau emasnya dijual dulu sama yang dijamin, saya dia punya emas dari luar, dijual dulu, misalnya dijual, ini transfer peminjam. Nanti pas peminjam mau balikin bulan depan, dia kasih duit seharga emas yang saat itu. Baik, dia ngasihnya ke peminjam uang atau emas? Uang. Berarti ini pinjam uang bukan pinjam emas. Jadi tinggal apa yang dia berikan kepada si peminjam. Jadi kalau seperti itu riba, maka untuk selamat bagaimana? Berikan emas. Caranya gimana? Bisa dikirim melalui pengiriman, dan jasa pengiriman nanti diterima, sehingga dengan itu dia benar-benar meminjamkan emas. Wallahu a'lam bishawab. Bentar Pak. Nanti saya lagi dengan kan seakan-akan yang meminjamkan yang disorot, seakan-akan. Nah, mungkin di sini kita perlu penjelasan yang kena dosa riba itu peminjam, yang meminjam, atau saksi. Baik. Rasulullah SAW bersabda, la'anallah akilar riba. Allah melaknat pemakan riba. Wa mu'kilahu, yang memberi makan riba. Wa syahidaihi wa katibahu, 2 saksi dan penulisnya. Saya enggak riba, saya cuma nulisin aja. Saya enggak riba, saya cuma ngelihat aja, ngelihat saksi. Jaga misalkan, mohon maaf, jaga. Itu kena kata Nabi, hum sawa, mereka sama-sama dilaknat. Dosanya tetap laknat, tapi untuk dosa tergantung dari masing-masing timbangnya, tapi tetap dapat laknat. Istilahnya semuanya tetap masuk comberan, tapi tinggal ada yang cuma kakinya saja, ada yang semuanya, ada yang sampai kepalanya nyungsep dan seterusnya. Nah, itulah. Tapi tetap sama-sama masuk got, masuk comberan, kotor semuanya. Begitulah laknat. Jadi dia tetap mendapatkan laknat, baik yang memberi atau yang mau, kecuali si pemberi tidak tahu agama. Kita tahu agama, memanfaatkan orang tidak tahu. Dia mau ngasih kok. Sampaikan, Pak, ini nggak boleh, ini riba. Senang enggak dia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Senang dia. Kenapa? Menyenangkan orang dapat pahala enggak? Kadang-kadang kita ini meminjamkan uang ingin dapat
apa? Manfaat dunia. Sehingga kita kalau mau menjelaskan itu sayang. Sayang masa uang segitu kita jelaskan. Senang dia. Saya dapat apa? Kan begitu. Jadi kalau mau dapat dunia, saya sarankan Bapak Ibu supaya nggak nyesel, jangan minjamkan orang. Itu kalau mau dapat dunia, jangan meminjamkan kepada orang. Apalagi orang yang kadang-kadang nggak bayar. Sudah nggak dapat untung, buntung pula kan begitu. Tapi kalau dapat akhirat, ya tadi menolong orang. Baik Pak, silakan. Kita diberi, tapi kita nggak mau. Tahu-tahu dia ngasih keluarga kita, gimana kita? Beliau wakil saya, Pak. Baik, ketika kita tahu kalau itu adalah yang menerima keluarga kita, ada kisah dalam hal ini. Bukan tentang riba, tapi tentang sesuatu yang tidak boleh. Rasul itu dan keluarganya tidak boleh menerima sedekah. Bolehnya menerima hadiah dan ghanimah, harta rampasan perang. Sedekah dan zakat tidak boleh menerima. Ketika cucu Nabi itu makan kurma rupanya kurma ini berasal dari zakat. Sudah terlanjur dimakan, apa kata Nabi? Muntahkan. Itu cucu Nabi, seorang kakek yang melihat cucunya makan makanan yang enak. Bagaimana psikologinya? Kakek kepada cucu, ayah kepada anak, kira-kira lebih sayang mana? Kakek kepada cucu. Kan begitu? Gak ada kakek jarang yang mukul cucunya, tapi kalau pas dia jadi bapak, mukul anaknya, kan begitu? Pas dia jadi bapak, galak. Ketika sudah tua, punya cucu, jadi lembut. Dan ini kakek melihat cucu, apa kata kakeknya, yaitu Rasul? Muntahkan. Maknanya yang seperti itu tetap, walaupun anak ini nggak ngerti, keluarga kita tidak tahu, tetap selagi belum termakan, perintahkan untuk mengembalikan. Tapi kalau sudah terlanjur, mungkin caranya satu, kita kembalikan. Kalau tidak memungkinkan, kita berikan kepada orang. Tidak kita makan, nanti ketika kita ketemu dengan yang bersangkutan, kita jelaskan dengan cara yang terbaik supaya tidak sakit hati. Allahu a'lam bishawab, begitu Bang. Pemberian itu kan kadang-kadang bukan karena memang betul dia punya uang, tapi niatnya kebetulan dia ini memberi, bukan karena itu niatnya. Itu gimana ya? Amalnya gitu. Baik, makanya ada rambu-rambu ini. Rambu-rambunya tidak biasa. Kalau sudah biasa maka boleh. Untuk menghindari tadi Pak, namanya orang kalau tidak biasa kok tiba-tiba memberi karena kita meminjamkan uang kepadanya, ini sangat dekat dengan berarti ini tanda terima kasih, kan begitu. Tapi kalau memang sudah biasa, maka tadi di sini tinggal dilihat biasa atau tidak. Contoh, tidak biasa memberi, tapi tadi biasa bertamu dikasih jamuan, ya, biasa mengunjungi dikasih hadiah. Utang mau hutang atau tidak mau hutang, kalau kunjung ke saudaranya atau kunjung ke kawannya, tetap bawa oleh-oleh. Maka oleh-oleh yang seperti ini berarti sudah terbiasa. Itu hukumnya boleh tadi. Jadi di sini tinggal kita lihat, maka tidak bisa kita katakan ini riba, ini tidak. Tergantung urf, adat istiadat setempat. Misalkan di kalangan suku apa begini, suku ini begini, kan beda. Maka di sini tinggal kita lihat terbiasa atau tidak untuk mengukur niatnya tadi. Karena niat itu sesuatu yang tidak terlihat, maka ada kaidahnya apa? Lana dhahir wallahu yatawallas sarair. Bagi kita yang nampak, kita hukumi yang nampak. Tapi yang tidak nampak serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dohirnya dia nggak pernah ngasih ke kita, kok ngasih? Berarti ini tadi terima kasih terhadap hutang. Adapun niatnya ikhlas itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia ngasih ke saya karena kita sudah biasa saling memberi. Berarti dohirnya boleh tadi. Wallahu a'lam bishawab, begitu Bang. Waalaikumsalam. Minjam itu ada manfaatnya,
boleh kan gitu tadi. Selagi manfaat ini Pak, 4 ini. Ini pengalaman pribadi mungkin untuk orang pedagang rata-rata begitu. Saya minjam duit sama bapak ini umpamanya 5 juta. Bayarnya janjikan seminggu. Tapi minggu depan tolong pinjamin lebihin 7 juta. Yang 2 juta saya namanya minjem untuk saya belanja lagi. Itu bagaimana hukumnya itu? Gimana Pak? Saya kurang paham tadi. Saya minjam duit sama bapak ini umpamanya 5 juta. Nah, untuk beli dagangan nih. Jadi kan saya seminggu. Minggu depan kan saya bayar. Tapi bapak ini ngomong, nanti tolong saya bayar 7 juta, pinjamin saya 2 juta lagi, pinjam lagi kan lebih gitu, dilebihin gitu. Cuman kan unsurnya hutang yang 2 juta kan lebih. Cuman kan ada unsur manfaatnya, bagaimana itu hukumnya? Manfaatnya apa itu Pak? Kan saya minjem, bisa untuk beli dagangan kan. Saya manfaatin karena dia minjem, saya meminjam lagi sama dia kan itu dilebihin minjamnya. Saya kok bingung tadi. Misalkan Bapak yang pinjem Pak ya? Saya minjam semutan. 5 juta. Saya yang punya 5 juta Pak ya. Saya berikan ke Bapak 5 juta. Untuk beli dagangan. Saya janji seminggu. Kan saya udah beli dagang, udah dagang. Tapi Ustaz ngomong kalau mau minjam sama saya, nanti ulangin 7 juta ya. Terus? Kan lebih itu 2 juta. Yang hitungan 2 juta ini bukan lebih, bukan keuntungan. Tapi itu pinjam juga. Ustaz pinjam lagi karena nanti kita mau belanja lebihin untuk pinjam untuk dagang lagi gitu. Baik. Cukup Pak? Ya cukup pertanyaannya? Ya cukup. Baik. Bagaimana hukumnya yang lebih tadi itu? Bagaimana hukumnya? Rata-rata pedagang rata-rata begitu kalau saya lihat. Baik. Maksud saya juga kayak gitu kalau mau minjam kadang. Jadi Rasulullah SAW melarang 2 akad dalam 1 akad. Ini 2 akad. 1 akad minjam 5 juta. Kedua akad minjam 1 akad minjam 5 juta. Yang kedua akad minjam 2 juta. Maka ini boleh tapi harus terpisah. Nih 5 juta dulu. Selesai. Boleh nggak saya pinjam 2 juta? Tapi kalau saya pinjam dengan syarat. Nah, syarat inilah yang akan memaksa. Padahal pinjam-meminjam itu adalah muamalah yang didasari saling ridho. Jadi nggak boleh ada 2 akad, ada dua transaksi dalam 1 akad. Yang khawatir akad kedua ini akan timbul pemaksaan. Tadi itu kan pemaksaan itu. Seakan terpaksa saya harus meminjamkan sekian. Karena sudah meminjamkan sekian-sekian. Nah, maka disinilah ada unsur keterpaksaan sehingga tidak diperbolehkan. Boleh 5 juta selesai, sudah. Sekarang saya mau izin, boleh nggak minjem 2 juta? Nah, kalau diizinkan alhamdulillah, kalau tidak nggak boleh kita paksa. Begitu Pak, Allah alam besar. Kalau disyaratkan yang nggak boleh gitu ya? Iya, disyaratkan karena tadi ada unsur pemaksaan. Cuman kalau nanti umpamanya dibayar, saya bayar 5 juta umpamanya sama Ustaz, kan saya minjam tadi 5 juta. Kalau Ustaz mau minjam sama saya 3 juta apa 4 juta, kalau saya ada saya kasih kan nggak masalah. Nggak masalah, sebagai bentuk terima kasih sudah minjamkan kok, masa saya nggak mau minjamkan? Itu nggak masalah. Kalau saya syaratkan. Ustaz mau minjam sama saya, nanti lebihin ya, itu yang nggak boleh. Iya, karena syarat dari 2 juta itu seakan saya terpaksa minjamkan Bapak, begitu Pak ya? Terpaksa minjamkan Bapak 2 juta kan begitu. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Pak, terakhir. Mohon maaf sekalian nih, saya nanti mohon izin Pak, setelah Isya ada rapat. Jadi, iya Pak. Misalkan saya meminjamkan uang pada seseorang, tapi saya bilang ke orang itu, kalau kamu pinjam sama saya nggak bakal ngasih tahu bahwasanya kamu pinjam ke saya nggak bakal kasih tahu orang. Tapi kamu juga jangan kasih tahu orang kalau kamu pernah minjam sama saya. Nah, gimana itu? Baik, hukum hutang itu minjam, apakah harus ditulis? Ya, fa'ashhidu, maka persaksikanlah. Saya lupa tentang ayat hutang itu kan ayat hutang ayat paling panjang di Quran, 1 muka. Ya, nah itu. Jadi harus disaksikan. Apakah saksi di sini wajib? Hukumnya tidak menurut ulama. Jadi nggak harus disaksikan dan nggak harus ditulis. Itu ada yang tumbidani la ajal musamma faktubu. Tulis, nggak harus ditulis juga. Tetapi
Tetapi penting, justru yang menulis itu bukan si pemberi pinjaman, tapi yang minjam. Supaya nanti dia ingat harus ngulangkan. Kan sekarang kebalik. Yang pinjam lupa, yang meminjamkan ingat terus. Kan begitu, terbalik. Kenapa? Al-Quran ini turun untuk orang-orang Madinah yang Masya Allah, para sahabat Nabi jujur, amanah. Sehingga nggak penting sebenarnya pemberi pinjaman itu nulis. Yang penting adalah yang meminjam, supaya nggak lupa. Nah sekarang terbalik. Jadi bagaimana? Hukumnya sah-sah saja, tetapi untuk menghindari perselisihan, afdolnya ada saksi. Atau ada sesuatu yang menjadi bukti bahwa ini ada hutang. Ya, sehingga nanti kalau berselisih kita bisa nuntut. Misalkan kita pemberi pinjaman, dia minjam, dia mengatakan dia nggak pernah kok memberi pinjaman ke saya. Lalu kita ngotot, dia minjam ke saya 1 juta, saya nggak pernah menerima itu. Ketika datang ke hakim kita kalah, karena ada satu kaidah apa? Kaidahnya al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bukti bagi orang yang menuduh. Sedangkan yang tertuduh cukup bersumpah. Jadi kalau kita nggak bawa bukti, dia bersumpah, saya tidak pernah pinjam, kalah kita. Tapi kalau kita bawa nih, ada catatannya, kita sepakat, materai 10.000, tanda tangan, dia pinjam segini, ini buktinya. Maka kita bisa menang tadi. Jadi untuk menghindari perselisihan tadi, namanya hati, dan seterusnya, afdolnya tetap ada itu, tapi kalau bicara sah atau tidak, tetap sah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Bapak Ibu. Baik, demikian barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.